Pernah kepikiran gak sih kalau kimia itu sebenarnya punya bahasa rahasianya sendiri? Sebuah bahasa yang diciptakan cuma buat satu hal, kejelasan yang absolut. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar tata bahasa dari bahasa universal ini dan kalian bakal lihat betapa keren dan elegannya sistem ini. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Kita semua kenal H2O itu, ya air. Tapi nama sistematisnya itu dihidrogen monoksida. Jadi yang benar yang mana dong? Jawabannya, dua-duanya benar. Dan justru kebingungan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Pentingnya satu nama universal yang logis untuk setiap senyawa. Coba dibayangin, para ilmuwan di seluruh dunia nemuin jutaan senyawa. Kalau setiap orang pakai nama lokal atau nama umum kayak air, wah kolaborasi global bisa kacau balau. Nama umum itu nggak ngasih tahu kita apa-apa soal isi kimianya. Nah ini masalah besar yang harus dipecahkan. Nah, disinilah pahlawannya muncul. UPAC. Anggap aja mereka ini semacam polisi bahasa buat dunia kimia. Organisasi internasional inilah yang bikin satu set aturan, sistem tata nama, yang ngejamin setiap ilmuwan, dimanapun mereka berada, bisa paham struktur sebuah senyawa cuma dari namanya. Mereka yang merapikan kekacauan ini. Jadi, gimana cara kerja bahasa ini? Ya, sama kayak bahasa pada umumnya, ada tata bahasanya. Dan semuanya dimulai dari dua aturan paling fundamental, yang ditentukan oleh cara atom-atomnya berikatan, secara ionik atau kovalen. Yuk kita bedah bedanya. Bedanya itu sebenarnya cukup simpel dan kuncinya cuma satu, apa yang berikatan. Kalau senyawa ionik, yaitu ikatan antara unsur logam dan non-logam, aturannya gampang banget. Sebut nama logamnya, terus nama non-logamnya diakhiri ida. Selesai. Tapi, kalau senyawa kovalen yang isinya dua non-logam, kita perlu lebih detail. Disinilah kita pakai awalan Yunani buat ngitung jumlah atomnya. Contoh paling gampang, garam dapur, NaCl. Kita ikutin aturan ionik, Na itu logam, namanya natrium. Cl itu non-logam, klorin. Kita ubah jadi klorida, jadi namanya natrium klorida. Simple dan logis kan? Sekarang, kita lihat contoh kovalen yang terkenal banget, CO2. Karbon dan oksigen itu dua-duanya non-logam, jadi kita pakai aturan awalan. Satu karbon ya tetap karbon, tapi karena ada dua oksigen, kita pakai awalan di dan oksigennya jadi oksida. Hasilnya karbon dioksida. Awalan di inilah yang ngasih tahu kita kalau ada tepat dua atom oksigen. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang, kita naik level. Saatnya nambahin beberapa detail penting yang bikin bahasa ini jadi super kuat dan presisi. Kita bakal lihat lebih dalam soal awalan dan satu alat yang cerdas banget, angka Romawi. Nah, ini dia kamus kecil kita buat senyawa kovalen. Awalan-awalan Yunani ini adalah kunci presisinya. Mono buat 1, di buat 2, tri buat 3, dan seterusnya. Dengan sistem ini, nggak ada lagi tebak-tebakan. Jumlah setiap atom disebutin dengan jelas. Dan ini contoh yang pas banget, N2O5. Kita lihat ada 2 atom nitrogen, jadi kita mulai dengan dinitrogen. Terus ada 5 atom oksigen, jadi kita pakai awalan penta buat oksida. Digabungin deh, dinitrogen penta oksida. Namanya tuh udah kayak resep kimia yang super akurat. Tapi tunggu dulu, ada masalah nih. Gimana kalau kasusnya kayak gini? Kita punya 2 senyawa yang beda, FeCl2 dan FeCl3. Kalau kita cuma pakai aturan dasar ionik, dua-duanya bakal disebut besi klorida. Ini kan ambigu dan bahaya banget. Terus gimana cara bedainnya? Jawabannya ternyata simple tapi jenius. Pakai angka Romawi. Untuk logam kayak besi yang bisa punya muatan beda-beda, kita tinggal tulis aja muatannya di dalam kurung setelah nama logamnya. Seketika, ambiguitas yang bisa bahaya itu langsung hilang. Dan ini bukan nebak-nebak loh. Ini murni pakai logika. Yuk kita bedah bareng-bareng buat FeCl3. Pertama, kita tahu tiap ion klorida itu muatannya -1. Karena ada 3 biji, total muatan negatifnya jadi -3. Nah, supaya senyawanya netral, satu atom besi itu wajib punya muatan +3 buat nyimbangin. Makanya namanya jadi besi 3 klorida. Sempurna dan logis? Oke, sekarang kita geser sedikit. Kalau kimia anorganik itu bahasa utamanya, maka kimia organik, kimianya karbon, itu semacam dialeknya yang luas dan kuat banget. Aturannya agak beda, tapi logikanya tetap sama. Bikin nama yang jelas dan penuh informasi.
Inti dari penamaan organik itu sebenarnya kayak nyari tulang punggung molekulnya, yaitu rantai karbon terpanjang. Kalau itu udah ketemu, prosesnya jadi kayak ngasih alamat super spesifik buat setiap cabang yang nempel di tulang punggung itu. Jadinya, kita tahu persis di mana letak tiap bagian molekulnya. Dan ini dia fondasi dari dialek karbon. Nama-nama ini jadi dasarnya. Metana buat 1 karbon, etana buat 2, propana buat 3, dan butana buat 4. Setiap nama secara langsung ngasih tahu kita seberapa panjang rantai karbon utamanya. Kita udah ngomongin banyak aturan. Ada ida, awalan, angka Romawi. Tapi emangnya kenapa sih ini semua penting banget? Jawabannya adalah karena di dalam sains, presisi itu bukan pilihan, tapi keharusan mutlak. Ini tuh bukan cuma soal teori di buku pelajaran. Di dunia nyata, salah sebut nama bisa fatal akibatnya. Salah bedain besi 2 klorida sama besi 3 klorida bisa bikin proses industri gagal total. Di apotek, ini yang mastiin kalian dapat obat yang benar, bukan senyawa lain yang mirip, tapi mungkin beracun. Bahasa ini yang bikin ilmuwan di Tokyo bisa meniru penelitian dari Sao Paulo tanpa ragu sedikit pun. Inilah fondasi keselamatan dan kemajuan sains global. Jadi, coba deh kita renungin sebentar. Gimana jadinya dunia kita, dunia sains, kedokteran, dan industri, tanpa bahasa universal ini, tanpa sistem yang logis ini? Ini pengingat penting bahwa kadang alat paling canggih yang kita punya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan sangat jelas dan tanpa keraguan.